tahu tiap kali saya ketemu Mualim, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, saya datang, saya hormat sama Muzakir Manaf. Saya pun mempunyai hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Orang tua saya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, itu dari awal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Aceh. Beliau ikut merintis pendirian Fakultas Ekonomi Syekh Kuala. Beliau sempat jadi dosen terbang dan beliau sangat bangga selalu cerita kepada kami bahwa beliau terbang ke Aceh memberi kuliah dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu pun hubungan emosional saya tidak berhenti karena saya juga terus-menerus berhubungan baik. Yang puncaknya adalah bahwa saya bisa bersatu dengan tokoh-tokoh dari Partai Aceh. Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima di TNI, Panglima Kostrat, Komandan Jenderal Kopassus. Pak Muzakir Manaf, mantan Panglima Pasukan Aceh. Kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang kalau dibuka sejarah dunia ini susah, Pak SBY, mungkin langka. Saya pun tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Pertemuan saya pertama dengan Pak Muzakir Manaf sungguh lucu, karena dua tokoh yang pernah berseberangan, waktu ketemu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. Apa yang terjadi? Kita saling merangkul. Itu yang kejadian, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang membuat saya selalu emosional kalau saya datang ke Aceh ini. Yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu, di sini salah satu mungkin salah satu yang saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini. Luar biasa. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi minta maaf. Salah satu pendukung kita yang paling kuat adalah Mualim Partai Aceh dari Aceh. Terima kasih Mualim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, semoga saja Anda masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberi Anda kesehatan, keselamatan, dan tentu saja sukses selalu. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Untuk pembahasan edisi ini, saya tetap masih coba mendalami, mengkaji, dan mentelaah soal pemilihan Gubernur Aceh 27 November 2024 mendatang. Kali ini saya akan coba mengajak Anda untuk berpikir dan menganalisa kenapa atau alasan apa sehingga saya atau mungkin juga Anda semua harus memilih Mualim Dekpat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 yang sedang berjalan ini. Sahabat Titik Balik, ini memang cerita lama, sekitar 7 tahun lalu. Namun kisahnya saya kira masih relevan dengan kondisi Aceh saat ini. Ya, tentu saja tentang alasan politis mengenai pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang sedang berjalan ini. Hari itu, Kamis 2 Februari 2017,
Saya ingat betul di lapangan bola kaki Desa Lepe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Ketika itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Ketika itu Muzakir Manaf berpasangan dengan T.A. Khalid. Saya hadir di sana dan ikut menyaksikan serta mendengarkan orasi politik yang disampaikan Prabowo Subianto ketika itu. Kampanye akbar ini dihadiri ribuan massa dan dengan lantang Prabowo menegaskan bahwa rakyat Aceh harus memilih Muzakir Manaf atau Mualim pada Pilkada 2017 saat itu. Prabowo menyebut Aceh memang harus dipimpin Mualim agar provinsi ini menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Alasan Prabowo karena Mualim masih berkomitmen terhadap perjuangan untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Mualim dulu adalah seorang panglima. Hari ini Mualim telah berdamai demi kesejahteraan rakyat. Dukungan rakyat kepada Mualim adalah bagian dari penghormatan terhadap perjuangannya dulu. Hari ini saya berkomitmen membantu membangun Aceh secara bersama-sama. Begitu tegas Prabowo saat itu. Berikutnya, Rabu 25 Oktober 2023. Mungkin Anda dan kita semua masih ingat, di antara jutaan mata rakyat Indonesia yang menyaksikan melalui siaran langsung sejumlah televisi swasta nasional, Prabowo dengan sadar dan tegas menyebut dan mengakui mendapat dukungan dari Mualim atau Muzakir Manaf yang juga ketua Partai Aceh bersama dengan Gibran Rakabuming yang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 14 Februari 2024 lalu. Mualim dan disebutkan oleh Prabowo menjadi pendukung utama dari pencalonan itu. Terima kasih kepada Mualim, Ketua Partai Aceh dari Aceh. Mualim itu salah satu pendukung paling kuat kita. Begitu ucap Prabowo di antara Ketua Umum Partai Politik Nasional pendukung koalisi saat itu. Dan tentu juga kita masih ingat, Selasa 26 Desember 2023, Prabowo Subianto yang saat itu sebagai Menteri Pertahanan juga mengungkapkan hubungan emosionalnya antara dirinya dengan rakyat Aceh termasuk Mualim. Salah satu fakta adalah bahwa ayahnya Profesor Sumitro Djojo Hadikusumo merupakan perintis dari berdirinya Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Prabowo pun berkisah mengenai ayahnya yang begitu bangga dapat berkontribusi dan memberikan kuliah kepada mahasiswa di Aceh saat itu. Saya pun mempunyai hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Orang tua saya, Profesor Sumitro, dari awal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Aceh dan beliau ikut merintis pendirian Fakultas Ekonomi Syah Kuala. Kata Prabowo di hadapan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, serta puluhan ulama dan tokoh Aceh yang hadir saat itu. Ini disampaikan Prabowo yang khusus terbang dari Jakarta ke Aceh untuk menghadiri acara silaturahmi serta doa bersama ulama maupun tokoh masyarakat Aceh yang dilaksanakan di Hotel Hermes, Banda Aceh. Prabowo kemudian menyinggung juga bagaimana ia bertemu dan bersatu dengan Muzakir Manaf yang dulu merupakan Siteru yang juga Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Rekonsiliasi tersebut, kata Prabowo, merupakan kejadian langka bahkan di luar pemikiran banyak orang. Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima Kostrat, Jenderal Kopassus, sementara Pak Muzakir Manaf merupakan mantan Panglima GAM dan kok bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang, kata Prabowo saat itu. Dengan kedekatan emosional dan rekonsiliasi yang telah terjadi selama ini, menurut Prabowo menjadi bukti bahwa bagaimana persatuan menjadi bagian penting bagi negeri ini. Sahabat titik balik itulah alasan politis. Nah, lepas dari semua itu, Anda, saya, dan kita semua tentu sudah merasakan bagaimana kondisi Aceh pasca MOU Damai 15 Agustus 2005 silam. Termasuk mendengar serta melihat sendiri sejumlah materi debat
dari dua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh beberapa waktu lalu, baik secara langsung maupun melalui siaran dari televisi swasta nasional. Inilah yang menurut saya menjadi alasan realistis kenapa harus memilih pasangan Mualim Dekpat sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilgub mendatang. Secara garis besar, saya hanya ingin mengulang kembali tentang kisah gambaran masa depan Aceh yang sempat disentil oleh Cagup Paslon nomor urut 1 Bustami Hamzah. Menurut Bustami bahwa Aceh sedang tidak baik-baik saja. Sejujurnya, pernyataan ini membuat batin saya juga tergelitik. Sebab Bustami sendiri pasti paham, mahfum dan bisa menjawab mengapa Aceh sedang tidak baik-baik saja, termasuk daerah atau provinsi termiskin di Sumatera. Pertanyaan saya kemudian adalah, bukankah selama hampir 20 tahun terakhir, Bustami adalah aktor sekaligus sutradara dari drama Korea yang telah dia mainkan? Kalaulah kita mau bergerak lurus dengan realitas tentang tata kelola anggaran Aceh yang jika rata-rata per tahunnya 10 triliun saja sejak dana OSUS digulirkan pemerintah pusat, tentu yang sudah terkuras saat ini sekitar 100 triliun. Pertanyaannya kemudian adalah, kemana dan siapa yang kelola dana itu? ASN atau aparatur sipil negara yang Bustami juga ada di dalamnya, atau para mantan kombatan GAM? Kalau mau jujur, setiap tahun anggaran, berapa sih sebenarnya dana itu untuk aparatur? Dan berapa untuk belanja publik? Ya, mungkin saja hanya sekitar di bawah 30%. Sisanya 30% itu adalah untuk belanja aparatur daerah dengan segala macam nomenklatur, dengan segala macam tetek bengek. Ya, ada juga sekitar 6 triliun, sekitar kira-kira 6 triliun untuk dana pesantren dan dayah, serta termasuk balai pengajian. Ini sejalan dengan penerapan syariat Islam di bumi Tanah Rencong. Kalaulah ada untuk kombatan GAM melalui Badan Reintegrasi Aceh, pertanyaannya adalah berapa jumlahnya? Kalau saya tidak keliru, setiap tahunnya hanya sekitar 200-an miliar. Itu pun terpaksa didukung oleh dana pokir anggota DPR Aceh. Dan sahabat titik balik, satu hal yang harus tetap kita ingat adalah siapa yang sayup-sayup patut atau pantas diduga mengetahui soal dana keuangan Aceh tahun 2011 yang bermasalah itu, sehingga salah seorang pejabat daerah terpaksa harus dijerat hukum dan akhirnya meninggal dunia. Kalau juga kita boleh jujur, siapa sebenarnya sosok pejabat Aceh yang patut diduga mengetahui soal pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Aceh tahun 2019 lalu yang juga bermasalah. Lalu bagaimana pula kisah pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3 serta pengadaan proyek Westafel untuk sekolah menengah atas yang kini bermasalah secara hukum. Lalu siapa saja bajingan yang terlibat dalam proyek siluman berkode apendik tahun 2021. Sehingga Bustami dan para gengnya di DPR Aceh ketika itu akhirnya pecah kongsi dengan Gubernur Nova Iriansyah. Jika hari ini mereka atau kalian berbicara soal kebocoran dana daerah, itu tentu saja sama artinya kalian meludah ke muka sendiri. Sebaliknya, ketika Gubernur Irwandi Yusuf menjalankan kebijakan jaminan kesehatan Aceh, pertanyaan saya adalah, apakah program tersebut dikhususkan untuk para mantan kombatan GAM atau untuk seluruh rakyat Aceh? Dan berapa banyak anak mantan kombatan GAM yang mendapatkan fasilitas serta kemudahan dari program beasiswa pemerintah Aceh, baik di dalam maupun di luar negeri? Kalau mau jujur, 80% justru anak-anak pejabat daerah. Lantas tahukah kita, Anda dan saya, berapa banyak apartemen di Medan dan di Jakarta yang menjadi milik pejabat atau oknum pejabat Aceh di jajaran pemerintah Aceh? Dan pahamkah kita bagaimana oknum pejabat Aceh melakukan pencucian uang di sektor perkebunan? Karena itulah menurut saya, jika alasan politis dan realistis tadi, mengapa kemudian
kita harus memilih mualim Depat pada Pilgub mendatang. Jadi mereka mungkin saja lemah di sektor pendidikan dan pengalaman pemerintahan, tapi saya yakin mereka berpotensi besar untuk merubah tradisi korup di jajaran pemerintah Aceh. Jikapun tidak, tentu ada hukum yang akan mengadilinya di kemudian hari. Jadi menurut saya itulah alasan politis dan realistis kenapa pasangan Muzakir Manaf dan Depat harus memimpin Aceh untuk periode 5 tahun mendatang. Jadi terlalu cemen menurut saya kalau dicari-cari alasan soal kemana uang Aceh, tata kelola pemerintah Aceh. Ini saya kira semakin lebar membuka tabir siapa sebenarnya sosok lawan mualim mendatang. Mudah-mudahan sahabat Titik Balik ini hanya sebatas opini dan pendapat saya. Mungkin saja bisa membuka pikiran Anda untuk lebih realistis menentukan pilihan pada 27 November 2024 mendatang. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.